Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam sesi ke-7, kuliah bisnis dan ekonomi digital. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi diharapkan para mahasiswa sudah mulai mempersiapkan diri, mempelajari materi-materi dari sesi 1 hingga sesi ke-7 kali ini untuk persiapan menghadapi UTS di minggu yang akan datang. Nah, untuk sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dengan kepercayaan. Masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa kita cukupkan. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Nah, sebetulnya revolusi industri ini untuk beberapa negara maju sudah sampai ke 5.0. Cuman untuk kali ini kita hanya akan membahas revolusi industri 4.0. Nah, di sesi ketujuh ini, tujuan kita mempelajari hal ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu revolusi industri 4.0, lalu mengetahui dampaknya revolusi industri ini terhadap masyarakat dan juga mengetahui keterampilan apa sih yang sebetulnya kita butuhkan untuk menghadapi revolusi industri ini. Nah, apa itu revolusi industri atau apa itu industri 4.0? Pengertian revolusi sendiri adalah perubahan besar. Nah, revolusi adalah proses perubahan dan transformasi kehidupan masyarakat yang melibatkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan yang meliputi faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi untuk mencapai tujuan pada masa depan. Nah, sebetulnya revolusi sendiri itu bukan hanya eh, apa ya artinya sempit kepada revolusi industri, tapi ada juga kan revolusi politik, revolusi kemerdekaan, revolusi apa lagi? Revolusi bisnis, revolusi apa ya? Ya ekonomi dan juga industri. Nah, yang terakhir adalah industri. Apa sih revolusi industri? Kita akan bahas lagi di sini, yaitu perubahan dan transformasi yang selalu melibatkan teknologi untuk penemuan-penemuan yang baru. Nah, jadi erat hubungannya antara industri dan juga teknologi. Nah, tadi kan revolusi sendiri itu merupakan sebuah perubahan yang besar ya. Perubahan yang besar yang apa? Yang kita kembali lagi, maaf, yang mengubah tatanan kehidupan. Jadi si perubahan ini tuh mengubah apa ya? Mengubah gaya hidup kita, mengubah suatu sistem yang kompleks gitu. Nah, untuk perkembangan revolusi industri sendiri, kita mulai dari industri 1.0 hingga ke 4.0. Yang pertama, 1.0 yang berhubungan dengan mekanisasi, terus juga ada mesin uap dan juga ada apa ya, weaving loom itu mesin sulam gitu. Jadi kalau pada masa itu titik beratnya itu pada apa ya teknologi atau sistem yang berubahnya itu lebih kepada mesin uap. Jadi kalau pada zaman dulu orang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya atau untuk mengerjakan suatu kegiatan itu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Nah, setelah ditemukannya mesin uap ini, itu kan dibakarnya kayu bakar ataupun batu bara ya kalau sekarang itu kan akan menciptakan uap. Nah, uap inilah si mesin uap ini yang apa ya bekerja untuk mengatur tekanan hingga menghasilkan gaya gerak gitu. Jadi transportasi yang memakai mesin uap ini kan ada apa ya perahu gitu kan. Kalau dari zaman dulu mungkin untuk menggunakan perahu harus mendayung kalau jaraknya dekat atau kalau misalkan jaraknya jauh tuh harus menggunakan tenaga angin. Jadi kalau tenaga angin kan tidak selalu ada ya.
gitu. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa anginnya bergerak kemana, jam berapa sampai jam berapa anginnya juga bergerak ke arah yang lain mungkin. Nah, itu hal-hal yang menjadikan kurang efisien dan kurang efektifnya transportasi pada masa itu. Juga ada untuk berpindah tempat mungkin kan pada zamannya harus menggunakan roda didorong gitu. Tapi setelah ditemukannya mesin uap ini ada juga yang namanya kereta uap. Nah, itu sangat membantu dari proses perpindahan barang-barang dan juga manusia pada saat itu. Lalu yang kedua adalah industri 2.0. Nah, pada era revolusi industri ini yang ditekankan itu adalah mass production atau produksi massal. Kalau misalkan dulu mungkin memproduksi barang itu lebih kepada artisan atau eh, apa ya, lebih menghasilkan barang itu secara satuan gitu, tidak tidak menggunakan produksi secara massal. Nah, pada era industri 2.0 ini mulai diadakanlah produksi secara massal dan juga ada yang namanya assembly line. Assembly line itu eh, apa ya, kalau misalnya kalian di pabrik itu kan ada conveyor belt atau kalau misalkan apa ya, untuk memindahkan barang dari suatu proses ke proses yang lainnya. Misalkan dari tadinya proses pembuatan barang ke proses pengepakan, awalnya itu harus dibawa oleh orang gitu kan, diangkut gitu oleh para pekerjanya. Nah, tapi setelah adanya conveyor belt ini atau assembly line ini tinggal disimpan di apa ya, disimpan di alat itu lalu nanti akan berpindah tempat gitu. Nah, lalu ada juga electrical energy atau pemanfaatan energi listrik pada era industri ini. Selanjutnya, masuk ke era industri 3.0. Nah, di sini itu sudah mulai adanya automation. Lalu sudah digunakannya komputer dan juga barang-barang elektronik lainnya. Jadi, kalau misalkan pada awalnya tadi kan memang ada untuk perpindahan tempat ada yang namanya assembly line, tapi masih orang per orang yang menyimpan di belt itu. Nanti diambil lagi sama orang di bagian lain di belt itu. Nah, kesininya makin diautomasi, makin otomatisasi gitu. Jadi semua yang tadinya dikerjakan oleh manusia sudah mulai bisa digantikan dengan mesin gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah industri atau revolusi industri 4.0. Ini berkaitan terhadap cyber, physical system, Internet of Things, dan juga network. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, para era revolusi industri ini, teknologi internet menjadi basis dalam kehidupan manusia. Seperti kita kalau dulu ingin makan, kita harus ke depan komplek dulu, beli dulu, ngantri dulu gitu kan. Nah, sekarang enggak. Kalau sekarang itu kita sudah banyak bisa memanfaatkan katakanlah platform-platform digital seperti GoFood, aplikasi ya tadi ya, aplikasi GoFood, Shopee Food, atau GrabFood gitu kan. Jadi sudah makin mudah kalau misalkan kita ingin apa ya, ingin memesan suatu makanan atau bahkan kalau misalkan kita ngidam sesuatu nih, misalkan asinan di Bogor gitu. Sekarang udah, kalau dulu kan nanti nunggu orang yang datang dari Bogor kita titip gitu ya. Kalau sekarang kan kita udah bisa menggunakan Paksel, datang di hari yang sama bahkan gitu. Nah, terus untuk belajar pun sekarang bisa belajar itu sistemnya online atau secara daring. Juga bisa melakukan dengan sistem e-learning atau dengan sistem otodidak bahkan gitu kita melihat YouTube seperti sekarang ini atau juga tidak terkendala atau tidak terbatas waktu gitu kapan kita bisa belajarnya. Lalu dari segi berbisnis juga kita sudah mulai menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita sudah mulai menggunakan e-commerce untuk berbelanja dan juga bekerja juga kan sekarang sudah benar-benar apa ya, memanfaatkan teknologi internet. Nah, karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan, maka biasanya alat yang tidak boleh ketinggalan itu merupakan handphone. Jadi sekarang tuh kalau ditanya, kalau
mungkin pada zaman tahun 2000-an masih ditanya mendingan ketinggalan handphone atau mendingan ketinggalan dompet gitu kan. Pasti orang-orang mending ketinggalan handphone karena kita nggak bisa pulang atau nggak bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa dompet gitu. Nah, tapi kalau sekarang sudah shifting, sudah berubah hal itu. Jadi kita lebih baik ketinggalan dompet dibanding dengan ketinggalan handphone karena segala sesuatu yang kita butuhkan sekarang sudah ada di handphone. Mau makan, bayarnya lewat handphone bisa. Mau pulang, transportasi yang kita butuhkan, kita bisa juga memesannya lewat handphone. Dan juga hal-hal yang lainnya kita bisa lakukan hanya melalui gadget yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Lanjut lagi. Nah, ciri-ciri umum dari revolusi industri yaitu online teknologi atau mengakomodasi segala bentuk layanan dan juga transaksi menjadi berbasis online gitu. Yang kedua adalah Internet of Things. Konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan juga software. Jadi sekarang sudah bukan lagi eh, hanya seperti gadget yang besar gitu, seperti PC, laptop yang menggunakan sistem internet. Tapi sekarang bahkan sudah banyak yang seperti GPS, bahkan mobil gitu kan memakai sistem internet, eh, jam tangan, eh, ya banyaklah hal-hal lainnya yang menggunakan sistem teknologi gitu, yang ditanamkan internet di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah disruptive innovation, yaitu inovasi baru yang menggantikan cara dan tatanan yang lama. Lalu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi. Oh, ini hal yang menarik nih ya. Jadi memang belakangan ini banyak sekali orang yang sudah mulai melek akan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Banyak pekerjaan yang mungkin kedepannya akan hilang juga karena adanya artificial intelligence ini. Jadi biasanya artificial intelligence ini bahayanya juga dia merupakan machine learning. Jadi suatu mesin yang dibuat untuk bisa belajar terus-menerus gitu. Nah, bagaimana nih kabarnya dengan kita manusia yang bahkan belajar aja kita terkadang merasa malas gitu ya. Jangan sampai suatu saat nanti ketika kita sudah siap dengan dunia kerja, peranan kita sudah tidak lagi dibutuhkan atau peranan kita sudah bisa digantikan bahkan dengan mesin gitu. Jangan sampai eh, apa ya kita tuh kalah lah gitu dengan mesin. Menariknya lagi, seperti mungkin yang sekarang lagi hits nih adalah ChatGPT. Itu kebanyakan mahasiswa mengerjakan tugasnya menggunakan hal itu gitu. Itu dimohon dengan sangat untuk lebih bijak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ya tadi jangan sampai nanti ke depannya justru malah mesinnya yang semakin cerdas, tapi manusianya justru malah semakin dibodohi gitu. Kan kita itu mempunyai otak itu untuk terus-terusan diasah gitu ya. Nah, untuk makanya kenapa beberapa tugas kemarin itu banyaknya itu sebetulnya tugas lebih ke eh, sistem thinkingnya kalian gitu. Bagaimana sih daya analisis kalian terhadap tugas yang saya berikan. Tapi sayangnya masih ada juga yang hanya mencari di internet lalu copy paste ke dalam tugasnya. Tapi sebetulnya yang saya minta itu bukan seperti itu. Saya minta itu pemahaman betul-betul kalian terhadap materi yang saya berikan gitu. Bukan hanya penjelasan atau definisi saja. Yang terakhir, kita balik lagi adalah big data atau semua informasi yang tersimpan itu dikomputasi pada sistem cloud atau cloud computing. Nah, big data ini berkaitan dengan data yang kita simpan biasanya itu kan kemarin mungkin sesi kemarin sudah saya jelaskan. Jadi biasanya kita itu menyimpan data itu kan lebih secara fisik kita catat nih satu-satu gitu kan atau setidaknya pun gitu kita simpan secara digital mulai dari zamannya dulu disket lalu beralih ke CD beralih ke DVD beralih ke
flash disk gitu kan. Nah, sekarang ini sudah atau hard disk mungkin ya. Nah, sekarang ini sudah bukan lagi bentuknya fisik. Jadi kita itu simpan data-data kita itu di cloud computing. Nanti ketika kita butuhkan kita tinggal mengunduh kembali si data yang pernah kita simpan gitu. Nah, ini merupakan hmm, suatu bentuk dari revolusi industri ya. Jadi kalau zaman dulu kan banyak sekali sebetulnya gerbang-gerbang tol itu sebetulnya ya positifnya itu mereka tuh menyerap tenaga kerja juga gitu kan. Nah, tapi setelah adanya gardu tol otomatis atau GTO ini, adanya otomasi, nah mungkin tadi banyak PHK besar-besaran di situ gitu karena sekarang sudah tidak lagi dibutuhkan penjaga pintu tol gitu kan, sudah segalanya otomatis gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan ya kebayang gitu. Mungkin kalau seseorang yang tadinya eh, dia itu belajarnya mungkin secara asal-asalan, terus dia ya udah nanti dia punya apa ya, punya channel lah gitu untuk bekerja di eh, apa ya ini berarti ya, jasa marga gitu. Tapi ternyata tidak berselang berapa lama dia juga di PHK gitu. Lalu dia tidak punya keahlian yang lain sehingga ya dia menganggur gitu. Pekerjaan dia pada akhirnya digantikan oleh sebuah mesin gitu, oleh sebuah sistem atau sebuah revolusi industri gitu. Nah, ini selain tadi gerbang tol otomatis ada juga robotik. Nah, ini sebetulnya menjelaskan kemanapun kita pergi, yang tidak ketinggalan itu adalah handphone ya. Ini handphone ini sangat penting untuk kehidupan sekarang ini. Nah, secara umum, revolusi digital itu didorong oleh 4 tipe teknologi yang meski bukan inovasi baru, perkembangannya begitu pesat sehingga membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Menurut McKinsey tahun 2006, 4 tipe teknologi itu adalah mobile internet, cloud computing, Internet of Things, dan juga big data and advanced analytics. Jadi di sini kita tidak hanya berbicara tentang big datanya saja, tadi bagaimana kita menyimpan data itu pada cloud computing, tapi juga bagaimana kita dapat melakukan analisis secara advance atau secara menyeluruh terhadap data-data yang telah kita kumpulkan tadi gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah penjelasan dari keempat hal yang tadi. Yang pertama adalah mobile internet atau smartphone and mobile gadget yang telah mengambil alih peranan telepon rumah atau gadget yang memakai fixed line bagi masyarakat yang mengakses internet. Kalau zaman dulu mungkin kita untuk dapat menelpon itu memerlukan line kabel atau memerlukan kabel yang benar-benar terhubung. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi. Jadi gadget yang kita bawa ini kemanapun kita pergi ini bisa terhubung langsung dengan orang yang akan kita hubungi. Selain daripada telepon rumah yang digantikan juga, kalau misalkan dulu kita ingin mengakses internet melalui PC kita atau laptop kita, kita harus benar-benar mencolok si eh, kabelnya gitu ke laptop kita gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak, sudah ada yang namanya teknologi WiFi atau wireless gitu. Yang kedua adalah cloud computing. Ini merupakan jaringan internet dan accessibility yang lebih cepat dan relatif murah, membawa dampak yang juga sangat besar nih bagi daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi. Kalau dulu untuk tempat-tempat yang terpencil ini susah untuk diakses karena mungkin tadi kan kita membutuhkan adanya juga line kabel. Nah, untuk sekarang ini kita sudah tidak membutuhkan hal-hal seperti itu sehingga pelosok-pelosok daerah juga sudah tidak lagi terisolasi. Yang ketiga adalah Internet of Things. Nah, pada tahun 2015 ini ternyata terdapat sebanyak 18,2 juta Internet Connected Device atau gadget yang terhubung dengan internet ini ada sebanyak 18,2 juta ternyata. Nah, pada tahun 2000 jumlahnya ini meningkat
menjadi 50 juta device. Bayangkan saja ya, hanya dalam waktu 5 tahun, ternyata perkembangannya bisa hingga 3 kali lipat gitu. Nah, kenapa sih Internet of Things ini bisa begitu apa ya luas penggunaannya? Nah, karena sensornya ini lebih murah, lalu aktuatornya itu lebih cepat, dan juga jaringan internet yang semakin cepat dan luas. Nah, ini membuat lebih banyak daerah, termasuk daerah yang terpencil, itu dapat terhubung satu sama lain. Bukan hanya kepada apa ya tempat daerah pusat, tapi juga terhubung satu sama lain. Nah, dampaknya dari eh, hal itu adalah tumbuh juga atau muncul juga jenis-jenis bisnis, cara produksi, dan juga penerapan teknologi yang baru. Seperti misalnya alat pengangkut atau transportasi yang eh, driveless atau bisa dijalankan dengan tanpa adanya pengemudi. Dan juga adanya teknologi drones atau smart home. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Internet of Things itu bukan lagi device atau gadget yang seperti perangkat keras seperti PC, laptop, gadget, atau iPad yang terkonek dengan internet, tapi juga hal-hal yang tadinya tidak terkonek, misalnya tadi drones, atau jam tangan, atau mungkin sekarang kacamata gitu kan, GPS, bahkan mungkin pada zaman dulu tidak terbayang bagaimana mobil itu bisa terkoneksi dengan internet. Sekarang kan udah mulai nih adanya Tesla gitu. Terus eh, apa ya? Kalau di mobil juga kan sekarang sudah bahkan device-nya itu sudah menempel gitu. Kalau zaman dulu kan kita ingin menambahkan TV di dalam mobil itu harus menggunakan device tambahan. Kalau sekarang kan sudah benar-benar menempel kepada mobilnya itu sendiri. Yang terakhir atau yang keempat adalah Big Data and Advanced Analytics. Nah, pada tahun 2016 ternyata traffic itu jumlah eh, lalu lintas yang ada di internet itu ternyata mencapai 1 zettabyte. Nah, ini kan angka yang sangat besar ya, bahkan saya aja jarang gitu mendengar apa sih 1 zettabyte itu gitu. Nah, ini tuh ekuivalen dengan data sebesar 1 triliun gigabyte gitu. 1 triliun loh, itu kan 1 triliun aja nolnya udah berapa gitu kan. Giga tuh nolnya ada berapa gitu kan. Jadi kalau dibayangkan, wah ini merupakan traffic yang sangat besar gitu. Jadi setiap detiknya terdapat pertukaran informasi dan komputer dengan daya yang tinggi dan dapat membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses bisnis, dalam proses produksi, dan juga lainnya. Nah, selain itu, pertukaran informasi juga tadi dapat membantu juga di apa ya rantai pasok atau bagaimana sih kita menjalankan sebuah bisnis kita untuk dapat menjadi lebih efisien gitu. Nah, kita bergerak kepada dampak revolusi industri pada dunia bisnis. Nah, sesuai dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari, yaitu bisnis dan ekonomi digital. Jadi kan bisnis ini sendiri sudah mulai berkembang menuju era digital. Nah, salah satunya adalah dengan revolusi industri 4.0 ini. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu yang pertama, adanya efisiensi dan cara baru di setiap value chain atau rantai pasok atau rantai nilai pasok dari setiap produk yang dihasilkan. Jadi, produk yang dihasilkan itu menjadi lebih berkualitas lagi gitu, lebih mempunyai value. Di sini kan kita berbicara bukan hanya tentang rantai pasok saja, tapi lebih kepada rantai nilai gitu. Jadi setiap eh, kayak setiap proses industrinya ini, setiap proses produksinya ini mempunyai tambahan nilai tersendiri kepada proses akhirnya nanti kepada sebuah produk yang akan dihasilkan gitu. Lalu ada juga disrupsi di berbagai industri, terutama yang bertemakan sharing ekonomi. Sharing ekonomi ini bisa didefinisikan sebagai konsep bisnis yang dapat memberikan akses kepada sumber daya yang dimiliki orang maupun juga perusahaan untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan bersama dengan pengguna atau orang lain. Nah, contohnya apa? Ini sebetulnya sudah saya jelaskan di sesi
sebelumnya kemarin di sesi ke-6 berarti contoh perusahaan yang sharing ekonomi ini adalah misalnya Gojek. Dia itu menghubungkan orang yang memiliki kendaraan dengan orang yang membutuhkan eh, apa ya transportasi. Berarti kan Gojek, Grab, terus sekarang juga ada Maxim, ada lagi apa nih? Kalau dulu ada Uber gitu kan. Nah, selain dari tadi transportasi, ada juga Airbnb. Nah, Airbnb, terus Travelio, gitu kan, Traveloka, itu menghubungkan orang yang mempunyai properti dengan orang yang membutuhkan properti, gitu. Itu merupakan suatu jenis atau suatu contoh industri sharing ekonomi. Lalu dampaknya terhadap masyarakat. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang dampaknya terhadap bisnis, sekarang kita berbicara tentang dampaknya terhadap masyarakat. Nah, masyarakat ini pada revolusi industri 4.0 ini menjadi lebih mudah dan juga cepat mendapatkan informasi dan membandingkan berbagai macam produk. Maka kita sebagai orang yang eh, sebagai pebisnis nih, kita harus juga dapat memberikan produk yang benar-benar berkualitas gitu kepada konsumen kita karena mereka itu dengan mudah dapat mendapatkan informasi produk kita maupun produk pesaing juga gitu. Lalu yang kedua adalah tantangan baru karena terjadinya juga shifting atau perubahan pada lapangan pekerjaan sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan cepat. Nah, contohnya tadi ya, ketika zaman dulu gerbang tol itu masih secara manual pembayarannya gitu kan ada orang yang menunggu terus benar-benar eh, orang yang menggunakan tol itu membayar, nanti dikasih kembalian, baru gerbang tol dibuka gitu kan. Nah, sekarang sudah terjadi shifting tuh, jadi tinggal tap, lalu pembayarannya sudah langsung masuk gitu kan melalui e-money. Nah, tadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu mungkin akan hilang gitu. Maka kita sebagai orang yang ada di dalam industri, kita juga harus cepat untuk beradaptasi gitu. Nah, yang terakhir adalah hilangnya privacy. Karena tadi yang pertama kita berbicara tentang informasi yang cepat untuk beredar, maka privacy juga ini terancam apa ya? Terancam gitu privasinya gitu bisa bahkan hilang. Nah, ini kita akan berbicara tentang keterampilan utama yang diperlukan pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama, kita perlu memiliki keterampilan kompleks problem solving, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, dimulai dari melakukan identifikasi masalah, menentukan indikatornya bagaimana, menentukan ciri-ciri dan juga elemen utama dari suatu masalah tersebut. Nah, nanti pada akhirnya kita akan juga menentukan alternatif atau solusi untuk menentukan tindakan guna menyelesaikan masalah yang ada tadi gitu. Nah, inilah kenapa kita di dalam kelas itu banyak berbicara tentang kasus-kasus gitu kan. Lalu saya juga meminta kalian untuk secara aktif dan proaktif gitu untuk menjawab soal-soal yang saya lemparkan kepada kalian gitu untuk melatih nih kalian bagaimana sih cara kalian memproblem suatu sorry, men-solve suatu problem yang ada. Nah, si keterampilan kompleks problem solving ini akan sangat kalian butuhkan ketika nanti kalian akan menyusun skripsi gitu. Jadi kita mulai untuk mengasah keterampilan ini. Nah, yang kedua adalah keterampilan critical thinking. Nah, ini adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, kognitif, dan juga strategis. Jadi saya minta teman-teman di sini untuk jangan malas berpikir. Berpikirnya bagaimana bukan berpikir overthinking seperti yang biasa kita lakukan ya, tapi berpikir secara terintegrasi gitu. Yang ketiga adalah kreatif. Ini adalah kemampuan untuk terus melahirkan ide, gagasan, dan juga inovasi. Karena tadi dalam revolusi industri ini, semua bergerak dengan sangat cepat. Karena adanya juga bantuan dari internet dan juga network. Maka kita sebagai insan manusia tidak boleh kalah kreatif dengan artificial intelligence, dengan machine learning, dan juga dengan robot-robot gitu kan.
Nah, yang terakhir adalah people management, yaitu kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan juga memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran. Nah, ini akan kalian pelajari lagi nanti lebih lanjut di mata kuliah SDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, keterampilan selanjutnya adalah emotion intelligence. Ini nih kemampuan yang tidak akan dimiliki oleh artificial intelligence tadi gitu, oleh machine learning, yaitu kemampuan untuk mengatur, menilai, menerima serta mengendalikan emosi diri dan orang di sekelilingnya. Lalu ada judgment and decision making, kemampuan untuk membuat pertimbangan dan juga pengambilan keputusan. Ini bukan hanya nanti kalian akan gunakan di dunia kerja maupun di dunia bisnis, tapi akan kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari juga. Lalu ada service orientation, yaitu keinginan untuk membantu dan melayani pihak lain dengan sebaik-baiknya yang kalian bisa gitu. Negosiasi, yaitu kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang lain dalam aspek pekerjaan. Dan yang terakhir ada cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dan merespons segala hal untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan tuntutan situasi yang terjadi. Jadi ini kita harus berlaku itu secara fleksibel, bergantung kepada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi gitu. Jangan terlalu kaku untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini untuk bagannya bisa dilihat dan dipelajari lebih lanjut. Ini sebetulnya merupakan kesimpulan dari yang tadi telah saya jelaskan. Jadi, inovasi gaya hidup dan juga HOTS itu merupakan ide dan model bisnis yang nantinya kita akan gabungkan dengan human capital dan juga strategi manajemen. Lalu ditambahkan dengan pemahaman teknologi, yaitu enterprise research planning, customer relationship management, dan juga search engine marketing, dan juga mobile teknologi. Ini akan menjadi sebuah bisnis proses redesigning, yaitu akan membangun sebuah startup atau membangun sebuah jenis bisnis yang baru di era digital ini. Ini akan kita bahas nanti lebih lanjut di dalam diskusi. Lalu kita masuk ke dalam tugas pada sesi ini. Tugasnya sangat mudah. Kita berbicara tentang, nah, jika Anda sekarang belajar pada prodi, nah kalian nih dalam prodi apa nih? Yang pertama kan ada di administrasi perkantoran, ada juga administrasi bisnis D3, ada juga administrasi bisnis S1. Ini silahkan kalian isi. Lalu, maka setelah lulus, Anda akan berprofesi sebagai apa? Gitu. Cita-cita kalian nanti akan sebagai apa yang linear dengan prodi kalian gitu. Nah, lalu kita lanjutkan dengan keterampilan apa yang sekiranya dibutuhkan ketika nanti kalian menjalani profesi tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya tadi pada 2 tahun yang akan datang, bukan sekarang. Nah, kalian harus juga nih pintar-pintar melihat, oh sekarang ini Bu sudah mulai misalnya penjualan itu bukan kalau dulu mungkin melalui tatap muka, lalu bergerak kepada e-commerce gitu. Oh ternyata sekarang penjualan itu harus melalui live gitu, karena orang-orang ingin melihat nih si produknya itu secara langsung atau live gitu. Nah itu kan 2 tahun kemudian, 2 tahun yang akan datang, menurut kalian akan bergerak kemana lagi hal itu gitu? Atau misalkan kalian ingin berprofesi sebagai sekretaris misalnya. Kalau misalkan dulu sekretaris itu harus berada misalkan 8 jam di kantor gitu kan, selama sekian jam, tugasnya apa saja gitu. Nah ternyata sekarang sudah ada yang namanya virtual assistant gitu. Nah itu ternyata bisa bekerja secara remote gitu atau bekerja secara jarak jauh dan juga pekerjaannya ternyata lebih fleksibel. Kita bisa bahkan menjadi sekretaris untuk beberapa perusahaan atau beberapa orang sekaligus gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kalian eh, apa ya, harus kalian gali gitu untuk tugas kali ini. Nah, untuk tugas kali ini apabila ada pertanyaan akan kita bahas nanti berarti setelah
kalian menonton video ini, kan seperti biasa kita akan berkumpul kembali. Nah, untuk jawabannya, silahkan kalian ketik di Microsoft Word, kemudian upload ke e-learning. Paling lambat itu minggu. Berarti minggu ini seperti biasa jam 23.59. Saya harapkan untuk tugas sekarang tidak lagi ada yang terlambat untuk mengumpulkan karena ini merupakan tugas terakhir dan ini merupakan nantinya akan kita compile menjadi nilai UTS juga seperti yang telah kita sepakati di sesi pertama gitu. Oke, untuk pertanyaan kita akan diskusikan nanti setelah hal ini. Untuk penjelasan materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim semuanya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.